Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 16 Mei berjudul Kepastian Keselamatan. Kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut, maka keselamatan sering hanya dipahami sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Pandangan ini biasanya juga disertai dengan asumsi bahwa keselamatan atas individu didasarkan pada pilihan Allah secara sepihak berdasarkan kedaulatan Allah yang mutlak. Dalam hal ini respon manusia tidak dibutuhkan atau tidak bisa berperan secara proporsional, bahkan tidak berperan sama sekali. Manusia menjadi objek yang hanya menerima takdir atau penentuan Allah di luar kemampuan diri manusia itu untuk menolak atau menerimanya. Kompensasi dari pengertian keselamatan yang tidak tepat tersebut adalah kepastian keselamatan hanya didasarkan pada pengertian dalam nalar, bukan karena pengalaman pergaulan pribadi dengan Allah. Jadi kompensasi dari pengertian keselamatan yang tidak tepat tersebut adalah kepastian keselamatan itu didasarkan pada pengertian dalam nalar, ya, bukan pada pengalaman pergaulan pribadi dengan Allah. Dalam penghayatan terhadap kehadiran Allah dan kehidupan yang diubahkan menjadi makin serupa seperti Yesus, saudara. Untuk membela definisi keselamatan yang tidak tepat di atas, ya, yang tersebut tadi saya katakan, para penganutnya harus menyusun sistematika dogmatika yang selogis-logisnya untuk dapat mengurai dan memberi landasan premis keselamatan tersebut. Sebagai hasilnya tersusun dogmatika yang kelihatannya sistematis dan kokoh, tetapi sebenarnya rapuh dan implikasi konkretnya miskin dan dangkal. Rapuh serta implikasinya itu jadi miskin dan dangkal. Doktrin seperti ini tidak mampu menyelamatkan orang Kristen dari pengaruh dunia. Masyarakat Eropa sebagai contohnya. Biasanya komunitas orang Kristen yang menganut pandangan ini lebih menggunakan nalar dan membangun sistematika teologi yang diusahakan selengkap-lengkapnya untuk membuat pandangan mereka nampak alkitabiah, saudara. Tetapi di lain pihak, kehidupan orang-orang Kristen seperti ini kurang bergairah untuk menjangkau kesucian hidup yang berstandar kesempurnaan Bapa atau keserupaan dengan Yesus. Tidak sedikit di antara mereka yang sangat cakap berdebat, berapologetika, dan memaparkan penjelasan-penjelasan dengan istilah-istilah yang sesuai dengan pandangan mereka, guna mendukung doktrin mereka. Dan ini memang akan bisa dilihat dengan jelas, ya, dalam kehidupan di masyarakat Kristen. Fakta di lapangan, komunitas mereka cenderung menjadi arogan dan merasa sebagai orang Kristen yang paling benar dalam pemahaman mengenai Alkitab. Komunitas tersebut juga memiliki kecenderungan kurang menekankan hal-hal yang bersifat subjektif, sehingga mereka miskin dalam pengalaman pribadi dengan Allah. Bagi mereka, subjektivitas tidak dapat dipercayai sama sekali. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa, saudaraku, tidak dapat dipercayai sama sekali. Karena keberdosaan manusia tidak membuka peluang sama sekali untuk mengenal kebenaran. Padahal orang percaya yang menerima pembenaran memiliki materi Roh Kudus yang menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Mestinya orang percaya membuka ruang hidupnya untuk bergaul dengan Allah melalui Roh Kudus guna memperoleh pengalaman pribadi dengan Allah, ya. Sebab memang Allah itu hidup, saudara. Allah itu real. Jadi jangan memandang subjektivitas selalu negatif. Subjektivitas tidak selalu berarti negatif dan sesat. Ya, hal ini tergantung pada kedalaman seseorang bergaul dengan Allah.
Manusia harus merespon kasih karunia dengan tindakan konkret. Tindakan itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai target yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Yesus adalah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian, kehidupan orang Kristen memiliki satu-satunya agenda, yaitu menjadi seperti Yesus. Saudaraku, inilah kekristenan yang sejati. Ini berarti menjadi Kristen artinya dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan Paulus mengatakan dalam kitab Kolose bahwa kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kekristenan yang sejati menempatkan orang percaya untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dan harus berusaha meninggalkan manusia lama atau mematikan kodrat dosa guna mengalami proses pembaharuan. Jadi kekristenan sejati menempatkan orang percaya untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dan berusaha menanggalkan manusia lama atau mematikan kodrat dosa guna mengalami proses pembaharuan. Pembaharuan tersebut seperti sebuah proses format ulang atas kehidupan orang percaya dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Dalam hal ini yang dibutuhkan bukan hanya sistematika teologi yang memenuhi pikiran, tetapi juga pergaulan real dengan Allah dalam kehidupan doa dan kehidupan setiap hari melalui segala peristiwa. Tujuan hidup orang percaya jelas di sini. Bagaimana dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang nantinya masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan dan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kepastian keselamatan harus dibangun dari pengalaman berjalan dengan Tuhan, penghayatan terhadap kehadiran Allah, dan kehidupan yang disadari benar-benar telah mengalami perubahan. Sehingga ini luar biasa, sehingga saudaraku sekalian, kehidupan orang percaya ini kehidupan yang betul-betul nyata berjalan dengan Allah dan bersentuhan dengan pribadi Allah. Memang seharusnya orang percaya tidak membiasakan diri merasakan apa yang diyakini, tetapi merasakan apa yang dialami. Dengan demikian, perjalanan hidup kekristenan bukanlah fantasi yang dirumuskan di atas kertas dalam sistematika teologi, tetapi realita yang dialami. Kualitas hidup orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan akan nampak dalam seluruh perilakunya. Hal ini merupakan fenomena yang tidak terbantahkan. Sesungguhnya kelakuan seseorang menunjukkan teologianya. Saudaraku sekalian, demikianlah kebenaran hari ini, dan kiranya melalui kebenaran hari ini mata hati kita tercelik untuk mengenal kebenaran yang sejati. Sola Gracia.